saya berbagai usia. Yuk masuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Oke. Senang Gimana? mendengar Bapak baik ya. Nah hari ini ya Pak, saya mau mengadakan wawancara dengan Bapak sebagai salah satu tugas ya. Saya sebagai CGP angkatan ke-7, kami baru saja mempelajari modul 31 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, boleh langsung saya wawancara ya Bapak ya? Langsung lah. Oke, nah yang pertama nih Pak, Bapak kan sudah lama jadi kepala sekolah di tempat ini kan. Nah, kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama ada kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menyelesaikannya? Jadi kasus itu ya yang pernah terjadi di sekolah kita begitu ya. Menurut pengalaman Bapak, pengambilan keputusannya bagaimana? Memang banyak kasus ya. Coba saya pikirkan. Oh, ada satu kasus. Kasus itu juga ya menyangkut murid, menyangkut orang tua. Jadi sekolah kita ini asal Imlek ya. Kita katakan Imlek libur 4 hari lalu masuk ya. Jadi anak kita ini ya karena kebanyakan kita juga orang kita Tionghoa, jadi orang ini pasang mercun begitu ya. Sebentar di sini meledak, sebentar di apa, padahal sudah dirazia ya, orang itu nggak bawa mercun ya, tapi kok tiba-tiba kalau sudah istirahat begitu kok di sana sini meledak begitu. Aduh, pusing sekali. Jadi rasanya waktu meledak itu ya kan murid-murid yang lain pun bersorak ore begitu. Jadi kita pun jadi seperti diejek begitu. Lalu kita pun ya sudah berkali-kali begitu ya, kita umumkanlah di upacara begitu. Jadi ini kita ambil tegas begitu setelah berundinglah dengan beberapa kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah, dan kita tegaskan kan siapa yang ada yang kedapatan nanti ya memasang mercun di sekolah ini ya, itu akan dipecat, tidak ada ampun, kita katakan begitu ya. Lalu sesudah pun dikatakan begitu, itu kita sampaikan, tapi juga mereka takut begitu ya, mereka juga pasang mercun sana sini, sehingga kita suruh bagian kesiswaan dan juga wali kelas cari ya siapa ini supaya kita hajar dulu begitu ya untuk merubah. Aduh, betul kedapatan satu ya. Lalu kedapatan ini murid yang bukan pula yang sangat nakal begitu ya. Kedapatan dia, kami pun terkejut begitu. Ya kok dia pula yang memasang mercun itu, dia mengakui. Lalu kita katakan, Bapak sudah katakan kan ini nggak boleh pasang mercun, harus dikeluarkan. Kamu terpaksa bersedia dikeluarkan gitu. Sesudah besoknya datang orang tuanya, iya kan, orang tuanya nangis-nangis ya. Pak, katanya kalau anak saya ini dikeluarkan dari sekolah ini, mau sekolah di mana Pak, katanya. Dan apakah Bapak keluarkan nanti sekolah lain mau menerima anak saya begitu. Aduh, saya betul-betul susah juga begitu ya. Aduh, bagaimana peraturan sudah ditegakkan, nanti kalau umpamanya oke, diampuni anak ini ya, yang lainnya terus lagi ya, berikutnya dilakukan lagi. Jadi kami katakan dengan tegas ya, tidak bisa, harus dia dikeluarkan karena itu sudah kita peraturan, dan juga mendidik yang lainnya. Karena dia, saya lihat kasihan ya, rasanya nggak apa begitu ya, nggak sampai hati. Lalu saya katakan beginilah Bu, saya tolonglah Ibu ya, saya carilah sekolah untuk anak kita. Lalu dia tanya, di mana Pak, jangan terlalu jauh. Enggak, aku bilang di Perbongan, itu pun metodis kita, aku bilang. Nanti saya sampaikan kepada kepala sekolahnya ya,
supaya dia diterima di sana. Ya. Oh, dia gembira begitu ya, dia senang. Oh, oke lah Pak, tolong kami. Katanya. Saya hubungi kepala sekolah, lalu akhirnya kita buat surat pindah ke sekolah itu. Oh, gembira si orang tua begitu ya. Kita pun ya bisa melaksanakan peraturan kita. Itu. Jadi satu kasus sebelum ke kasus kedua ya, saya mau bertanya kira-kira langkah apa ya yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita memutuskan sesuatu kan pasti ada langkah-langkahnya. Nah, biasanya setelah mengetahui ada kasus ini, apa yang Bapak lakukan? Ya, langkah pertama kan tentunya ada kita keluarkan peraturan-peraturan untuk ini, begitu kan. Lalu seterusnya yaitu kalau melanggar peraturan ini kita harus berikan sanksi, kan begitu ya. Berarti dirundingkan dulu lah ternyata. Ya, dirundingkan dulu ya peraturan ya pasti dong. Supaya ya, ini disosialisasikan iya, begitu. bisa ditegakkan ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada pengalaman itu dengan murid ya, dengan orang tua murid. Bagaimana kalau misalnya pengalaman dengan guru atau wali kelas? Mungkin Bapak punya pengalaman kan? Iya. Kalau dengan guru, apakah sama pengambilan keputusannya gitu? Iya. Iya. Mungkin begini bisa ya, umpamanya sertifikasi lah ya, tentang sertifikasi guru. Kalau sertifikasi itu kan harus 24 jam. Iya kan? Kalau lain dia, kalau wakil kepala sekolah itu kan ada dihitung dia itu 6 jam mungkin ya. Lalu dia berapa jam begitu ya. Lalu dia bisa lagi mengajar 6 jam sudah cukup sebagai kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah beda lagi begitu. Pokoknya sebagai guru harus 24 jam begitu. Nah, jadi dia sudah boleh disertifikasi ada guru kita begitu. Tapi nggak memenuhi kurang jam. Lalu dia minta tolong, Pak, bagaimana lah aku, katanya aku sudah seharusnya bisa mendapat ya sertifikasi ini, Pak. Tapi saya kurang les. Jadi bagaimana? Bisa nggak saya, katanya, ditugaskan satu tugas begitu. Jadi tugas apa, saya katakan ya, mana ada lagi tugas di sekolah kita ini begitu ya. Akhirnya dia bilang entah kepala apa Pak. Akhirnya karena ya kasihan juga kan, supaya guru ini juga bisa sejahtera begitu ya, kita buatlah dia ada kepala lab begitu ya, ada kepala lab fisika ya, bahkan ada kepala perpus pula pernah terjadi itu, kepala perpus. Padahal kita sebetulnya ya apalagi kepala perpus itu harus punya syarat, itu harus sarjana perpustakaan. Tapi karena ya kita pun merasa ya guru ini sudah lama di sini, ya oke lah, kita pun berikan dia supaya dia pun ya sejahtera. Yang kita harapkan kan kita katakan kepada supaya ibu lebih rajin lagi, bapak lebih rajin lagi mengajar di sekolah kita begitu. Oke, berarti langkah-langkahnya itu mungkin dengan mendasarkan kepedulian ya, kepedulian terhadap mereka. Iya. Oke, Pak, kira-kira ya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan? Supaya efektif dia, supaya dia keputusan. lebih supaya keputusan itu pun kan kalau saya sendiri yang mengambil kadang-kadang kan bisa tepat, iya kan? Saya pun memanggil karena berketepatan di sekolah kita ini kan gabung kepala sekolahnya, kita panggil kepala sekolah yang ada di sekolah kita seperti kepala TK, kepala SMP, SD, lalu wakil kepala sekolah lah
kita runding begitu, bagaimana kita ambil satu keputusan supaya lebih efektif dia dan lebih tepat begitu. Ada diskusi musyawarah begitu, ya, musyawarah. ya antara kepala sekolah dan Iya. Kapolsek ya Pak. Iya. Oke, nah kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi yang saya tanyakan adalah keefektifannya mungkin dengan musyawarah ya, berunding ya. Tentu saja setiap kasus ya pasti ada tantangannya ya. Pasti, Iya. pasti. Kira-kira dari Bapak tantangannya itu kira-kira apa ya? Tantangannya itu Apa sulit membuat keputusan? kadang-kadang sulit membuat keputusan karena ada kita dilema kan, nanti kalau kita ikuti betul-betul peraturan ini ya lalu ya orang lain mungkin merasakan ya kok terlalu keras begitu ya. Jadi kita kadang-kadang perlu ya, tapi kita tidak mau mengganggu ya keadaan sekolah kita begitu. Walaupun kita mungkin ya tantangan itu kita perlu begitu ya, tapi selalu kita jaga sekolah kita ini jangan dirugikan begitu. Karena pernah dulu kan dia nggak ada ijazah begitu umpamanya ya, orang tua datang nggak ada ijazah, lalu dia urus ijazah itu ya, kita heran ya, kok tiba-tiba ada ijazahnya begitu kan. Lalu kita cari kenapa dia ada ijazah, lalu rupanya dia secara ya ilegal mendapatkan itu yang kita nggak berikan dia sekolah di sini. Pasti kan itu tantangan dari masyarakat. Masa sudah begitu Pak Diki tidak membantu, selalu yang kejadian seperti begitu. Iya, berarti tantangannya kadang-kadang tergantung rumitnya kasusnya atau situasi yang ada lah ya Pak ya. Meskipun pada akhirnya tentu diambil keputusan. Iya, pasti diambil keputusan. Paling baik ya, ya. Terakhir. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira punya sebuah tata kelola nggak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung selesaikan kasus di tempat atau kira-kira punya jadwal dalam menyelesaikannya? Atau prosedur apa yang biasa dijalankan? Sebetulnya kalau ada satu kasus yang kalau saya sendiri secara pribadi kan, saya mau supaya diselesaikan waktu itu juga begitu ya, kalau bisa. Tapi kadang-kadang kan nggak bisa karena sudah terkena kasus ini umpamanya di polisi. Jadi sudah sulit itu. Karena pernah anak kita berkelahi ya, ada orang tuanya nggak senang dilaporkan ke polisi. Sampai bertahun itu, sampai dia tamat. Baru selesai. Tapi kalau misalnya untuk jadwal sendiri nggak ada jadwal lah ya. Nggak ada jadwal kalau kita. Ada kasus langsung diselesaikan kalau ya. Bisa kita secepatnya kita selesaikan. Ya, tergantung urgensi kasusnya juga ya Pak ya. Oke, nah kira-kira ada seseorang nggak ya atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya orangnya? Mana tahu ada orang selama ini yang membantu Bapak atau faktor-faktor apa yang membantu Bapak selama ini ya dalam pengambilan keputusan. Kalau tadi Bapak ada sempat menyebutkan misalnya dengan kepala sekolah lain. Iya. Dan dengan teman-teman juga, dengan teman-teman kepala sekolah di antar sekolah ya, antar metodis dan juga di kepala-kepala sekolah yang ada di subrayon umpamanya ya, kita bisa tukar pikiran gitu. Bisa tukar pikiran juga ya. Oke. Lalu faktor-faktornya kira-kira apa? Ini kan kalau misalnya mengenai orangnya yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor apa saja yang kira-kira bisa membantu? Kadang-kadang ya yang remeh aja umpamanya ya. Contoh umpamanya dari metodis lain, Pak, libur puasa, libur Lebaran ini kapan? Kita sampai kapan? Itu aja pun untuk mau mengambil keputusan itu aja pun kadang-kadang itu pun padahal itu remeh kali begitu kan. Itu pun
saling menanya begitu. Lalu mengenai ya yang berat umpamanya ada sekarang ini soal peraturan sekolah ya, yang sulit sekali diterbitkan izin ya, itu sulit sekali diterbitkan izin operasional untuk SMA. Jadi itu harus dikatakan kalau sekolah ini harus punya tanah begitu, harus punya tanah sendiri. Seperti sekolah kita ini kan tanah gereja, ya kan? Tapi harus punya tanah sekolah gitu. Lalu ini kan sangat berat kan? Maka ya saling diskusi loh begitu, saling diskusi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini. Dan untuk itu karena ini menyangkut hukum, ya kan? Jadi kita pun ya pernah ya menjumpai bagian penerbit untuk operasional ini untuk memberikan ceramah begitu ya, itu keseluruhan ya. Ada hal-hal seperti itu. Ya, karena kan kita kan memerlukan nilai-nilai Kristiani, ya kan. Kadang-kadang kita membutuhkan ya dari pihak gereja dalam hal ini, umpamanya menolong murid ya di dalam hal pembayaran uang sekolah. Itu kan dari pihak gereja bisa peduli begitu ya, mencari untuk membantu anak-anak di dalam hal kesulitan yang miskin lah begitu. Berarti ada faktor gereja karena kita kan sekolah Kristen juga ya kan. Nah, ini saya akan mengakhiri wawancara dengan bertanya kepada Bapak dari semua hal ya yang telah Bapak sampaikan ya, pengalaman Bapak ya, apa yang Bapak dapat petik ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkhusus tentang dilema etika. Jadi dengan banyaknya kasus-kasus begini ya, sehingga ya menambah pengalaman saya untuk bisa mengambil suatu solusi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah. Karena sudah banyaknya kaya pengalaman begitu. Pengalaman juga membantu kita dalam pengambilan keputusan ya. Jadi secara keseluruhan artinya pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini sudah dilakukan dengan cukup baik dan efektif ya. Iya. Juga kita kan ya sebagai anak Tuhan kan kita ya memohon bantuan Tuhan menolong kita mengambil keputusan ini ya. Jadi itu saran Bapak juga ya dalam pengambilan keputusan ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Cukup itu? Sudah cukup. Itu akhir dari wawancara saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharing pengalaman Bapak. Jadi senang juga ya kalian ya karena sudah menjadi guru penggerak begini punya apa ya tugas begini, karena memang kalian bakal jadi pemimpin begitu ya. Cocok lah, bagus juga lah sebagai guru penggerak ini, program dari pemerintah. Banyak yang dipelajari. Jadi rajin-rajin lah kalian. Iya. Ya, oke. Ya tetap didukung aja Pak. Oke. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah. Oke, jadi hari ini ada rencana saya untuk wawancara Bapak. Boleh ya Pak ya? Oke, silakan dulu. Oke. Iya. Gimana Bu kabarnya? Baik. Baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya. Ini saya sebenarnya mau menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 31 dari CGP Angkatan 7 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oke. Silakan Bu. Iya, kita akan mulai ya Pak. Saya akan mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Beberapa hal ya Pak. Nah, selama ini sebagai kepala sekolah ya, bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Pak.
Nah, jadi begitu ya Bu, berhubung karena memang kita tadi Ibu juga ada sedikit menyinggung masalah kebajikan, apalagi sekolah kita ini yang dibawa naungan gereja ya, yang punya di mana harus juga kita menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaannya ya. Tentu tidak terlepas dari pendidikan ini ya, kita selain mencerdaskan bangsa ya, tentu kita harus banyak sekali. Kalau di sekolah ini beda Bu ya, sekolah itu punya satu dua sisi. Yang satu yang paling tidak kalah pentingnya adalah pendidikan moral ya, karena beda sekolah dengan tempat-tempat les lain, tempat mencari ilmu. Kalau di sekolah ini yang penting kita harus lihat dari sisi mana. Nah, kalau kita menyinggung masalah dua sisi kepentingannya, itu sudah sering terjadi di sekolah ini ya. Berdasarkan pengalaman kami, sudah sekian puluh tahun jadi kepala sekolah, itu banyak sekali hal-hal itu yang sering kami jumpai. Ada kalanya misalnya secara intern kita dulu kita bicara ya, mengenai kebutuhan siswa ya. Nah, di mana ada siswa itu kalanya kita merasa siswa ini loh, kok dalam menentukan misalnya contoh salah satu contoh anak ini di mana masa dia itu ditentukan masa-masa untuk menentukan prestasi dia dan kemampuan dia, sehingga anak ini harus dipertimbangkan sematang-matangnya. Tentu kalau saya sering musyawarahkan dulu ya dengan wali kelasnya, kemudian dengan gurunya, lalu kita ambil satu keputusan. Karena tanpa satu musyawarah yang baik, kita mengambil satu keputusan itu risikonya besar ya. Karena ibu salah satu kita ini kan bagaimana mendidik ya, mendidik itu kita juga memberikan contoh kepada anak-anak itu, jangan tidak ada unsur pembelaannya sama dia ya. Contohnya misalnya, tentu dia anak sekarang ini kan kritis seperti dulu ya, biarpun kita katakan dia tidak mampu, tapi kan dia ada kemampuan tersendiri yang kita tidak tahu. Misalnya contohnya Bu, mengenai masalah prestasi dia, ada kalanya memang dia tahu dia gak mampu, tapi dikasih nilai oleh gurunya yang tidak sesuai, dianggapnya itu memang kemampuan dia, tapi tidak sesuai, dia akan protes kan. Nah, tentu dalam hal ini kita sampailah kepada kita ya, setelah sampai ke kesiswaan, sampailah ke kepala sekolah. Nah, tentu kita harus ambil satu keputusan yang bijak ya, dengan musyawarah bersama lah. Bagaimana musyawarah ya. Berarti sebenarnya kita juga memperhatikan ya kebutuhannya murid ya, sehingga murid punya hak ya gitu ya, bukan hanya haknya guru saja ya. Oke, nah kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bapak lakukan seperti selama ini ya dalam pengambilan keputusan? Kan kalau tadi Bapak bilang musyawarah dulu ya sebelum mengambil keputusan. Nah, sebelum musyawarah biasanya bagaimana Pak sebelum musyawarah? Ya, kita tentu lihat kasusnya dulu ya, kasusnya. Misalnya contoh anak ini, salah satu contoh ya, dia waktu kita menentukan misalnya pada masa-masa kenaikan kelas anak-anak, tentu dalam segi pandangan guru, pandangan wali kelas, ya mungkin pandangan kita sebagai kepala sekolah sehari-hari melihat keadaan siswa dan laporan-laporan yang ada tentang keadaan siswa, kita kan udah ada apanya istilahnya, kunci-kunci yang kita sudah tahu ya, di mana tentang ya biasalah ya, kalau siswa yang kurang mampu ataupun dengan siswa-siswa yang ya agak-agak kita katakanlah kurang mau belajar ya, ataupun agak di kelas agak bandel lah gitu ya, kita katakan bandel. Nah, tentu kita udah ada data-data mereka kan gitu ya. Berarti mungkin untuk mendalami kasus ya, berarti Bapak bertanya dulu kepada pihak-pihak terkait ya, data-datanya seperti apa ya. Iya. Nah, kira-kira hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan ya, dalam tadi kan ada kasus yang Bapak sebutkan, mungkin pada saat kenaikan kelas ya, mau menentukan siswa ini sebenarnya prestasinya sampai gimana sih gitu ya kan, kemudian layak nggak dia naik kelas. Nah, kira-kira langkah yang efektif itu bagaimana ya? Ya tentu kalau bagi saya, kita inilah ya, kita katakan kan kita ini sebagai guru ya, apalagi ini makanya saya katakan tadi, saya singgung ini sekolah yang berada di bawah naungan tadi agama. Nah, tentu kita harus hati-hati sekali ya, karena yang kita putuskan itu akan menjadi masa depan anak itu ya. Jadi kalau anak ini nggak kita perhatikan, itu bisa mengakibatkan jadi cacat nanti dia suatu hari dalam pemikiran dia ya Bu ya. Jadi misalnya kan kita ini kan ya, kalau kami di Kristen ini
tentu membicarakan masalah kasih ya. Iya. Jadi Tentu kalau boleh saya simpulkan, menurut Bapak efektif ya jika sesuai dengan nilai-nilai kekristenan ya. iya. Dan tentunya yang kita bela di sini adalah haknya murid ya. Iya. Oke. Ya, karena saya tidak yakin ya, karena saya sudah sekian lama jadi kepala sekolah, tidak pernah pun seorang guru itu punya niat Untuk ya, yang tidak menjudge muridnya lah kita katakan. Iya. Seperti kalau guru itu maunya semua bisa membela muridnya. Ya, tidak ada loh satu orang guru pun ingin anaknya itu tidak naik kelas contohnya. Betul. Semua punya keinginan bagaimana. Karena kalau kita melakukan sesuatu penekanan kepada siswanya itu, kalau bagi saya, pandangan saya secara intern ini, ya yang lemah itu siapa? Gurunya. Iya. Benar gak? Iya. Pasti Oke. gurunya lemah. Iya. Karena Ada ini lah. anak ini kan butuh pendidikan, baru dibawakan ke sekolah. Banyak segi yang harus kita perhatikan, Iya. yang kita didik dia. Berarti mungkin ada kurang kontrol dari guru. Nah, Pak, kira-kira apa saja yang merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu ya dalam mengambil keputusan pasti ada tantangannya ya. Kira-kira tantangan apa saja ya yang dihadapi? Ya tentu terjadilah kadang-kadang ya perbedaan ya Pro perbedaan kontra ya. kita perbedaan pendapat itu biasa ya. Hmm. Tetapi ya bagi kami sebagai kepala sekolah tentu punya apa istilahnya yang sudah tertentu, sehingga guru harus itu bagaimana kita sharing lah ya, yang terbaik itu apa. Jadi tidak bisa diputuskan oleh kepala sekolah saja sedemikian gampangnya, ataupun diputuskan oleh guru segampang itu. Jadi kita saling akan membuka bagaimana seharusnya apa. Kita guru ini kan memang digugu kan. Ya, Jadi ditiru ya. ditiru betul. Kira-kira Bapak punya nggak sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu di tempat, atau ada sebuah jadwal khusus untuk selesaikan masalah? Oh itu kita tidak bisa begitu ya Bu Kiki ya. Kita itu kan semua itu punya besar kecilnya kasus itu. Tergantung Ya, ya, ya. tergantung kasus. Ya, variasi kasus ya. Misalnya kalau mengenai perkelahian misalnya kan, ini kan terjadi banyak di sekolah kita ini, ya kan? Apalagi di sekolah kita ini terdiri dari berbagai etnis suku yang berbeda-beda, ya. Tentu budayanya beda-beda, ya. Kehidupan mereka dan pendidikan keluarga juga berbeda-beda. Nah banyak sekali kasus kami, kalau bagi kami untuk mencegah ya, karena ini sudah terus dihimbau oleh pemerintah daerah, demikian juga dari misalnya kadang-kadang dari kepolisian ya, dalam hal bagaimana supaya tidak terjadi tawuran. Jadi misalnya salah satu contohnya kalau perkelahian, mana boleh ditunda-tunda lagi, harus segera diselesaikan sampai tuntas. Ya kalau itu tidak dituntaskan, itu bisa berkepanjangan nanti terbawa sampai menjadi tawuran. Iya. Itu yang kita mencegah. Berarti ketika kita mau menyelesaikan masalah, sebenarnya tidak ada jadwal tertentu Nggak ya, ada, itu nggak ada. tergantung Tergantung situasinya benar, dan benar. urgensinya Iya, ya. iya. Oke, nah kira-kira menurut Bapak ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada nggak seseorang? Ya tentu ada ya, sepertinya staf saya lah. Ya. Ya kemudian kadang-kadang kita juga dengan hamba-hamba Tuhan kita di sini, ya kita ajak mereka sharing, kita ada masalah kita ajak dia berbicara, ya kita sampaikan bagaimana menurut pandangan mereka. Iya. Ya kalau kami di sini kan, ya hampir dikatakan ada itu juga guru kami yang menjadi sintuan kalau di gereja Protestan yang lain kan. Tentu kita tidak selamanya ya namanya kita kepala itu pasti semua pandangan kita itu benar, tidak. Berarti seseorang ini bisa saja staf ya, hamba Tuhan di gereja atau majelis ya, boleh saling sharing ya. Ya kalau kita di sini begitu ya. Iya, betul. Itulah satu kelebihannya. Oke, nah dari semua hal yang telah disampaikan ya, tadi Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Ya itulah kalau kami di metodis ini, ya perguruan metodis itu, ya tentu satu sebenarnya tujuan kami untuk menjalankan visi dan misi daripada gereja. Bagaimana merangkul jiwa-jiwa. Kemudian kami terapkan di dalam visi sekolah dan misi sekolah, sehingga tujuan dari untuk selain mencerdaskan bangsa, kami juga harus merangkul jiwa-jiwa. Berarti dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tetap saja
harus sesuaikan dengan visi-visi Benar, nilai kekristenan iya. ya. Selain kita juga mencerdaskan bangsa sesuai dengan visi misi sekolah. Iya. Oke, itu saja Pak wawancara untuk Oke, hari ini. Terima iya. kasih atas waktunya ya. Terima kasih juga Bu ya. Oke. Supaya Ibu terus makin semangat. Iya, makasih Pak. Jangan patah semangat lah. Oke, thank you. Oke. Pagi Bu Cishiu. Selamat pagi Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu? Baik-baik, sehat Ya, selalu. oke. Jadi Ibu, seperti yang kemarin saya bilang ke Ibu, bahwasanya hari ini saya akan memvideokan ya percakapan kita terkhusus mengenai pengambilan keputusan. Ini merupakan tugas dari CGP. Saya sebagai CGP Angkatan 7 untuk bertanya kepada Ibu kira-kira bagaimana selama ini sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kalau biasanya kita menghadapi pengambilan keputusan, yang penting kita harus melihat kepentingan orang banyak, bukan atas kepentingan diri sendiri. Mana yang merasa itu lebih banyak kepentingan orang banyak itu, dan ada nilai karakter anak yang perlu dibina, jadi yang mencapai itu. Saya rasa itu saja yang perlu kita cermati. Ya. Jadi kalau selama ini ya bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pernah ada pengalaman seperti itu Ibu? Kalau dua-dua baik ya, jadi harus kita pikirkan. Jadi keduanya memang bagus ya. Seandainya kalau kita pikirkan nggak mungkin dan semuanya bagus. Mana yang terpenting, mana yang terdahulu. Jadi mana yang mengandung unsur didikan anak yang dan mengandung unsur moral. Saya rasa itu yang perlu kita utamakan. Jangan kita kepentingan pribadi. Iya. Oke. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Sebelum mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah ya. Apa yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya diambillah sebuah keputusan seperti itu. Pertama saya harus mencermati situasi kejadian. Saya harus teliti dan kita survei dulu kejadiannya, ya, langkah-langkah kan. Terus kemudian kita membayangkan apa yang terjadi seandainya saya mengambil tindakannya seperti itu. Baik dan buruknya harus kita pikirkan. Jadi baru kita berkonsultasi dengan orang yang lebih senior supaya kan mereka kan cara pengambilan keputusan kita tidak salah. Setelah itu baru diambil keputusan ya Bu. Jangan dari sendiri ya. Dari sendiri harus kita tanya yang lebih berpengalaman. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Maksudnya? Maksudnya gini, mungkin ada hal-hal yang efektif, contohnya seperti tadi yang Ibu bilang kan ada cermati dulu ya kan. Terus pikirkan dulu kemungkinan hasil akhirnya, ada konsultasi. Nah, di antara 3 langkah ini atau mungkin ada yang lain, mana yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan? Yang lebih efektif itu yang kita lihat memang hasil keputusan yang orang banyak. Oke, untuk ya, untuk orang banyak ya, itu efektif ya. Oke. Dan memang betul-betul itu kepentingannya untuk orang banyak lah yang kita dahulukan. Oke, kepentingan bersama lah ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pasti ada tantangan ya pengambilan keputusan. Terkadang kita mau mengambil keputusan ada pro kontra lah atau ada tantangan apa yang muncul ya. Kira-kira gimana itu? Menghadapi keputusan. Kadang-kadang kita kurang berani langsung. Ya, mungkin dia kedekatan sama kita, mungkin dia atasan kita, ya kan? Kita pada hati nurani kita berkata begitu, tapi kalau kita berkata seperti itu, kayaknya itulah dilema kita. Ya. Ada keraguan ya. Ada keraguan, ya. Kemudian dilemanya kadang-kadang sudah diputuskan, nanti tiba-tiba ada rapat lain lagi. Itu yang membuat kita dilema. Perubahan yang mendadak seperti itu. Oke. Jadi itu merupakan tantangan ya Bu ya. Tantangan itu dilema kita itu ya kan. Ya, oke. Nah, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam
penyelesaian kasus ada dijadwalkan nggak ya? Kita lihat kejadiannya. Kalau kejadian bisa kita selesaikan pada saat itu, kalau kita tahu kita panggil dua-duanya kita selesaikan. Kalau memang kejadiannya ada berhubungan dengan yang lain, harus kita mempunyai waktu dulu ya, supaya kita selidiki dulu baru kita tentukan. Jadi nggak bisa kita satu kasus itu bisa kita tentukan, yang harus kita ada tentukan jadwalnya juga seperti itu ya. Artinya sebenarnya untuk setiap permasalahan Tergantung. tidak bisa jadwal tertentu ya gitu ya, tergantung masalahnya apa ya. Oke. Nah, kira-kira apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam penanganan atau pengambilan keputusan kalau misalnya menghadapi situasi tertentu? Nah, kita perlu. Iya. Kita memang Kira-kira perlu. apa yang membantu? Ya, kita perlu misalnya dalam hal keuangan, dalam hal hukum ya, kita perlu tanya pakar yang lebih tahu supaya kita tidak salah langkah ya. Ya kan, harus kita tanyakan nanti situasi misalnya kejadiannya ada pernah ya. mengenai hukum itu kan, ini ada kejadian misalnya siswa kita yang menghadapi ada orang tuanya seperti itu, ditanya kita, saya pun nggak bisa pastikan ya kan, saya lebih tanya, saya pending dulu baru saya tanya lebih yang senior mengenai pakar hukum, baru saya bisa memberikan keputusan seperti itu. Nah, itu kan kalau faktor ya. Kalau adakah orang-orang yang selama ini membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, saya lebih tanya ke Senior ya, guru senior lah ya. guru senior atasan saya yang saya menilai, supaya saya tidak salah memberikan keputusan. Betul. Atau adakah misalnya nilai-nilai kebajikan yang ibu pegang, misalnya selain untuk keputusan bersama ya kan, pasti ada nilai-nilai yang dipegang kan, misalnya apakah nilai kebaikan? Ya, ada nilai, misalnya nilainya itu lebih empati kepada orang lain, empati ya kan, terus ada yang suka menolong, ada yang berkorban, baik waktu baik uang. Itu yang perlu. Ini sesuai juga dengan sekolah kita ya, sekolah Kristen gitu ya. Harus pedulilah kepada yang lebih memerlukan kepedulian. Nah, dari semua hal yang tadi ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan? Selama ini kan ibu sudah berpengalaman, sudah banyak mengambil keputusan. Pelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengambilan keputusan yang ibu buat selama ini? Pelajarannya, kalau kita menghadapi sesuatu itu, kita harus berdoa dulu. Tanya kepada Tuhan, hikmat dari Tuhan, jadi kita pikirkan, kita renungan hal-hal yang positif dan negatif, supaya apa yang terjadi setelah kita mengambil keputusan, langkah-langkah yang mempunyai nilai kebaikan dan kerugian apa yang kita hadapi. Jadi harus saya pikirkan, saya buat jadwal dari mana kalau seandainya, kalau misalnya saya buat begitu ada keuntungan sama saya dan kerugiannya apa. Jadi supaya saya tidak salah memberikan keputusan. Oke, terima kasih Ibu atas wawancaranya pagi hari ini. Terima kasih juga Ibu, sama-sama ya. Sama-sama. Oke.